Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa bagus dibaca berulang-ulang, bagus kita amalkan berulang-ulang, hafalin, baca setiap selesai sholat. Ini sangat bagus doa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah jalla wa ala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fillah, beberapa pekan terakhir ini Indonesia dilanda banyak bencana, banyak musibah. Dari gempa bumi di Cianjur yang menewaskan lebih dari 300 orang. Kemudian disusul banyak gempa bumi di daerah-daerah lain, misalnya di Garut, di Sukabumi. Ditambah saat ini Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus. Ini musibah, bencana yang luar biasa. Dan bahkan dalam berbagai info yang juga diakui oleh BMKG bahwa ada potensi tsunami yang sangat besar yang akan melanda Laut Selatan Jawa. Nah, ini tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari berbagai musibah, berbagai bencana, dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari musibah-musibah tersebut. Kita juga mendoakan agar saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah, ditimpa bencana, oleh Allah diberikan kesabaran kepada mereka, diberikan ketabahan, dan semoga mereka juga mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang mereka alami saat ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang mukmin sudah seharusnya dan selayaknya selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan kita senantiasa menengadahkan tangan kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Dengan doa insya Allah, Allah akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Dengan doa insya Allah, Allah juga akan menjauhkan kita dari segala musibah, bencana, dan keburukan-keburukan lainnya. Nah, berikut ini ada sebuah doa yang oleh Rasulullah diajarkan kepada kita melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengajarkan doa ini agar kita bisa terhindar dari kecelakaan, dari musibah dan bencana, dan dari takdir-takdir atau ketetapan Allah yang buruk. Jadi ketika bicara ketetapan Allah atau takdir Allah, maka yang harus kita ingat bahwa takdir Allah itu ada dua, ada mubram, ada muallak. Takdir yang digantungkan dengan usaha kita, ikhtiar kita. Termasuk ikhtiar kita adalah doa kita. Jadi doa bisa mengubah takdir buruk. Inilah takdir muallak, takdir yang digantungkan dengan seberapa jauh kita berusaha kepada Allah agar terhindar dari takdir-takdir buruk, musibah-musibah, bencana-bencana. Kita minta kepada Allah. Kemudian ada takdir mubram, takdir yang tidak digantungkan dengan usaha manusia, seperti misalnya ajal atau kematian. Kematian, kapanpun kita mau melarikan diri, mau kabur, menghindari kematian, ketika tiba waktunya maka kematian itu akan datang.
inna ajalallahi la'atin, maka ajal itu akan datang. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyad, kematian akan menyusulmu, akan menemuimu meskipun kamu sembunyi di benteng kokoh yang bahkan terbuat dari besi sekalipun. Kita berbicara tentang takdir mu'allaq. Nah, bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi? Doa ini berasal dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar membaca doa ini untuk memohon perlindungan dari bala, bencana dengan segala kesukarannya, dari menemui penderitaan dan takdir buruk, dan dari keberhasilan musuh. Apa doa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa bagus dibaca berulang-ulang, bagus kita amalkan berulang-ulang, hafalin, baca setiap selesai sholat. Ini sangat bagus doa ini. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari tertimpa bala bencana dengan segala kesukarannya. Artinya bencana yang membuat kita benar-benar kesulitan. Bala ini juga bermakna ujian. Kalau kategori orang-orang beriman, ketika kita mengalami satu bencana, maka kategorinya adalah ujian. Tetapi kalau orang tidak beriman, maka itu kategorinya bisa berupa azab. Tapi di sini kita berbicara orang yang beriman, maka di sini al-bala. Kemudian wadarkis syaqa, dan dari menemui penderitaan. Artinya agar kita tidak menderita, dijauhkan Allah dari penderitaan, termasuk bahkan keluarga-keluarga kita. Maka kita rajin-rajinlah membaca doa ini. Allahumma inni, kalau kita mau mengubah ke bentuk mutakallim ma'al ghair, artinya bukan hanya kita sendiri, bukan hanya sendirian yang berdoa bersama kita, maka diubah menjadi Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa. Jadi ini menjadi inna, a'udzu menjadi na'udzu. Kemudian wasu'il qada, dan dari takdir yang buruk. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwa takdir Allah itu ada takdir yang bisa diubah. Nah, bencana ataupun musibah ataupun ujian itu bisa ditunda atau bisa diubah oleh Allah. Termasuk yang bisa mengubah takdir atau mengubah bencana itu, musibah itu adalah sedekah. Insya Allah kalau kita rajin sedekah, ujian-ujian itu akan dijauhkan dari kita. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala atau bencana. Kemudian wasyamatatil a'da, dan dari keberhasilan musuh. Nah, oleh karenanya doa ini sangat baik dibaca oleh kita, sangat baik kita amalkan, sangat baik kita praktekkan dalam kehidupan kita. Termasuk tasbih yang dibaca Nabi Yunus selama dalam perut ikan. Suatu hari dalam satu hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Hakim, saat beliau tengah duduk bersama Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu, jika salah satu dari kalian didatangi kesusahan, musibah dari musibah dunia, ia berdoa dengannya, niscaya Allah akan melepaskan musibah itu darinya. Lalu sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, doanya seorang yang masuk ikan, Nabi Yunus. Artinya doanya Nabi Yunus itu juga sangat baik dibaca oleh orang-orang yang terkena bencana, terkena musibah. Jadi paling tidak di sini ada dua doa. Doa kita agar dijauhkan, dan doanya Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
artinya la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk dari golongan orang-orang zalim. Inilah tasbih Nabi Yunus sekaligus istighfar Nabi Yunus. Kemudian bacaan-bacaan lain yang juga sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita dawamkan, kita tradisikan adalah perbanyak istighfar. Karena istighfar itu bisa juga menjauhkan kita dari azab-azab Allah. Boleh jadi azab Allah, ujian atau bencana turun kepada kita karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oleh karenanya dengan istighfar, dengan kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengurungkan, Allah akan menggagalkan untuk memberikan ataupun menurunkan bencana kepada kita semua. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala bencana, dari segala takdir yang buruk, dan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, keluasan kehidupan, diberi nikmat di dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.